Bursa transfer. Musim panas kembali menghadirkan kejutan dan pergerakan besar di antara klub-klub elit Eropa, dari London hingga Madrid, dari Milan hingga Buenos Aires. Para pemain bintang berpindah tempat demi ambisi baru, strategi klub, hingga alasan emosional yang menyentuh. Setiap transfer bukan hanya soal angka dan klausul, tetapi juga cerita tentang harapan, tekanan, serta dinamika taktik yang akan membentuk musim mendatang. Berikut rangkuman beberapa transfer paling mencuri perhatian yang mewarnai musim panas ini. Kita mulai dari Noni Madueke, pemain berusia 23 tahun. Resmi pindah dari Chelsea ke Arsenal dengan nilai transfer sekitar 52 juta pound sterling. Transfer ini menjadi salah satu pergerakan menarik di bursa musim panas. Mengingat Arsenal sangat membutuhkan tambahan kekuatan di sektor sayap. Madueke dianggap sebagai opsi ideal untuk menjadi pelapis, sekaligus pesaing Bukayo Saka di sisi kanan, serta bisa dimainkan fleksibel di posisi lain dalam skema serangan Mikel Arteta. Keputusan Chelsea melepas Madueke juga tak lepas dari kebutuhan klub untuk menjaga keseimbangan keuangan, terutama setelah tekanan regulasi financial fair play sejak direkrut dari PSV Eindhoven. Pada Januari 2023, Madueke telah mencatat 92 penampilan, menyumbangkan 20 gol dan 9 assist di semua kompetisi untuk Chelsea. Musim lalu, ia tampil dalam 46 laga dengan 11 gol dan 5 assist, membuktikan dirinya sebagai pemain sayap muda yang menjanjikan. Proses negosiasi sempat alot karena Chelsea menginginkan angka tetap di atas 50 juta. Namun akhirnya kedua klub sepakat di angka 52 juta pound sterling, termasuk bonus bagi Arsenal. Kedatangan Madueke menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat skuad di tengah persaingan Premier League dan Liga Champions. Sementara bagi Chelsea, penjualan ini memberi ruang untuk peremajaan skuad dan perbaikan neraca keuangan. Tak berhenti sampai di situ, Tottenham Hotspur kembali membuat gebrakan dengan mendatangkan Mohamed Kudus sebagai bagian dari rencana besar mereka. Mohamed Kudus, gelandang dan penyerang internasional Ghana berusia 24 tahun, secara resmi pindah dari West Ham United ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer sekitar 55 juta pound sterling yang ditandatangani dalam kontrak berdurasi 6 tahun. Hingga tahun 2031, Kudus telah mencetak 8 gol dan memberikan 9 assist dalam 33 laga Liga Primer saat musim debutnya di West Ham. Pada musim 2023-2024, meski performanya menurun menjadi 5 gol dan 4 assist di musim berikutnya. Transfer ini menjadi penanda pertama perpindahan langsung dari West Ham ke Spurs sejak Scott Parker pada tahun 2011 dan mencerminkan ambisi besar Tottenham di bawah pelatih baru Thomas Frank yang menilai Kudus sebagai kunci fleksibilitas garis depan antara posisi sayap dan gelandang serang. Kudus sendiri menyatakan antusiasnya untuk kembali tampil di Liga Champions, kompetisi yang belum ia lakoni sejak membela Ajax pada tahun 2022, dan berharap bisa memberikan kontribusi besar bersama Spurs yang baru saja merengkuh gelar Liga Eropa. Sementara klub-klub Premier League sibuk mempersenjatai lini depan mereka. AC Milan justru menambah pengalaman dan kepemimpinan lewat perekrutan Luka Modric, gelandang veteran internasional Kroasia yang baru saja mengakhiri kontraknya di Real Madrid setelah 13 musim penuh prestasi, resmi bergabung dengan AC Milan secara gratis usai Piala Dunia antar klub ke 2025. Ia akan menaikkan kontrak berdurasi 1 musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi, di mana gajinya diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta euro per musim, ditambah bonus performa. Keputusan Modric untuk memilih Milan bukan hanya karena statusnya sebagai agen bebas, tetapi juga sentimen emosional sebagai pendukung masa kecil Rossoneri. Ia menjadikan San Siro sebagai klub impian. Pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri, menegaskan kedatangan Modric pada bulan Agustus sebagai bagian penting dari proyek rejuvenasi tim setelah musim lalu finish di posisi ke-8 Serie A dan absen dari kompetisi Eropa selama berseragam Real Madrid. Modric telah mencatat hampir 600 penampilan dan meraih 28 trofi mayor, termasuk 6 gelar Liga Champions, sehingga kehadirannya dipandang sebagai sosok pemimpin dan figur senior yang mampu memberikan dampak positif bagi ruang ganti, serta membimbing talenta muda Milan. Di sisi lain ada Morgan Gibbs-White, gelandang serang asal Inggris, berusia 25 tahun. Secara resmi pindah dari Nottingham Forest ke Tottenham Hotspur setelah klausul rilis senilai 60 juta pound sterling dipicu oleh Spurs. Dengan sang pemain dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis
dalam 24 jam ke depan. Selama musim 2024-2025, ia tampil dalam 34 pertandingan Liga Primer dan mencetak 7 gol, serta memberikan 8 hingga 10 assist. Berdasarkan berbagai laporan, Gibbs White dibawa ke City Ground dari Wolverhampton Wanderers pada tahun 2022 dengan nilai transfer sekitar 25 juta pound sterling ditambah bonus. Dan kini move ini dipandang sebagai langkah ambisius Tottenham untuk memperkuat lini tengah, terutama di bawah arahan pelatih Thomas Frank yang disebut sebagai pengagum lamanya. Rekrut ini merupakan bagian dari putaran transfer besar Spurs musim panas ini, yang juga mencakup perekrutan Mohamed Kudus dan menjadikan Gibbs White salah satu rekrutan terpaling mahal di jendela transfer. Dari sisi pertahanan, Real Madrid juga tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat mengamankan jasa Alvaro Fernandez Carreras sebagai bagian dari regenerasi lini belakang. Fernandez Carreras bek kiri Spanyol berusia 22 tahun. Secara resmi berseragam Real Madrid usai transfer dari Benfica dengan biaya sekitar 50 juta euro yang akan dibayarkan melalui beberapa kali angsuran sesuai klausul pelepasan, dengan tambahan bonus membuat totalnya nyaris 52 juta euro. Lahir di Ferrol dan pernah menimba ilmu di Akademi Real Madrid serta Manchester United, Carreras mencuri perhatian selama dipinjamkan ke Benfica pada Januari 2024. Sebelum dilego permanen dengan nilai sekitar 6 juta euro plus add-on. Performa luar biasanya di posisi bek kiri di Primera Liga dengan 4 gol dan 5 assist dari sekitar 49 laga musim lalu menjadikannya target utama Xabi Alonso untuk memperkuat sisi sayap belakang setelah kekalahan di semifinal Piala Dunia antar klub. Negosiasi sempat alot karena Benfica ngotot mempertahankan klausul 50 juta euro dan Manchester United memiliki opsi buy, namun akhirnya Madrid setuju untuk memenuhi klausul penuh, sekaligus menjadikan Carreras sebagai rekrutan terakhir dalam rangkaian pembelian pertahanan yang juga mencakup Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangka menengah Madrid untuk kembali dominan di liga dan kompetisi Eropa, sekaligus menambah persaingan di posisi bek kiri. Menariknya, transfer masuk Madrid ini diiringi dengan keluarnya pemain muda potensial, Rafael Obrador menuju Benfica. Dalam kesepakatan yang terkait erat dengan kedatangan Carreras, Rafael Obrador, bek kiri Spanyol berusia 21 tahun, resmi meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Benfica dalam transfer senilai sekitar 5 juta euro, di mana Madrid tetap menyimpan klausul opsi pembelian kembali yang berlaku selama 3 musim ke depan. Musim lalu, Obrador menjalani masa pinjaman di Deportivo La Coruna dan tampil sebanyak 34 kali, 25 sebagai starter, mengumpulkan 2.276 menit bermain serta 1 assist, menarik minat klub seperti Lazio, Espanyol, dan Las Palmas sebelum memutuskan menuju Portugal. Kedatangannya ke Benfica juga terkait erat dengan transfer Alvaro Carreras yang akan diboyong Real Madrid, sehingga transaksi Obrador menjadi semacam kompensasi finansial yang membantu meringankan beban negosiasi nilai Carreras di kisaran 50 juta euro. Dengan kepindahan ini, Obrador akan bersaing merebut posisi bek kiri bersama Hasan Dal di ST Diodalus, sekaligus membuka babak baru dalam kariernya di kompetisi utama seperti Primera Liga dan Liga Champions, dan di tengah gelombang transfer kompetitif Eropa. Ada pula kisah pulang kampung penuh emosi dari benua Amerika Selatan. Leandro Paredes, gelandang kawakan Argentina berusia 31 tahun, resmi kembali ke klub masa kecilnya, Boca Juniors, setelah meninggalkan AS Roma melalui aktivasi klausul pelepasan senilai 3,5 juta euro yang tercantum dalam kontraknya, meskipun klausul ini kedaluarsa pada 30 Juni 2025. Kedua klub akhirnya mencapai kesepakatan baru untuk mewujudkan transfer tersebut. Ia menandatangani kontrak berdurasi 3,5 musim hingga bulan Desember 2028 dalam langkah yang dianggap sangat emosional, seolah menutup lingkar kariernya setelah pengalaman panjang di Eropa bersama klub-klub seperti Chievo, PSG, Juventus, Zenit, dan Roma sendiri. Kepulangannya disambut antusias oleh publik La Bombonera dan manajemen klub, di mana ia diproyeksikan menjadi figur sentral, sekaligus pemimpin lini tengah di bawah arahan pelatih Miguel Angel Russo. Sementara itu, AS Roma melihat kepergiannya sebagai peluang finansial untuk memenuhi agenda penjualan demi mematuhi regulasi Financial Fair Play, secara bersamaan memulai pencarian pengganti yang cocok. Dari para bintang muda
yang mencari peran lebih besar, hingga pemain senior yang pulang untuk menutup karier di rumah. Bursa transfer ini bukan sekadar jual beli pemain, melainkan perwujudan ambisi, strategi, dan bahkan nostalgia. Setiap kepindahan membawa harapan baru bagi klub dan tantangan bagi sang pemain. Dengan kompetisi yang semakin ketat di Eropa dan Amerika Selatan, keputusan transfer seperti ini bisa menjadi pembeda antara kejayaan dan kegagalan. Kita hanya bisa menunggu dan menyaksikan bagaimana semua kepingan ini akan membentuk narasi besar sepak bola musim mendatang.